Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua di kesempatan kali ini. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah cara konfigurasi hotspot di Mikrotik yang menggunakan Winbox. Topologi yang akan saya gunakan seperti ini. Ini merupakan sumber internet, kemudian IP modemnya 192.168.1.1/24 dan saya mendapatkan bandwidth sebesar 10 Mbps ya. Kemudian dari Ether 3 modem diarahkan ke Ether 1 Mikrotik dengan IP 192.168.1/10/24. Kemudian Ether 2 nya dengan IP 192.168.99.1/24. Nah, dari Ether 2 dialokasikan ke switch ya, ke switch. Dari switch lagi ini masuk ke access point dengan IP 192.168.99.254. Nah, untuk kliennya nanti saya ada klien HP dan ada klien laptop. Oke, Mikrotik yang saya gunakan pada kesempatan kali ini itu ada dua Mikrotik. Ini untuk routernya saya pakai ini Mikrotik RB760GS. Ini ke 55 portnya ini sudah gigabit Ethernet, dan kemudian ada SEV nya ya. Kemudian untuk CPU nya itu dual core 880 MHz CPU nya. Kemudian untuk lisensinya ini sudah level 4. Dia RAM-nya sebesar 256 MB ya. Kemudian untuk Mikrotik untuk akses point-nya ini saya menggunakan RB Metal ya, 52 HP ACN. Ini juga dia sudah gigabyte Ethernet portnya. Ini bisa dua frekuensi ya, bisa di frekuensi 2,4 dan di frekuensi 5 GHz ya. Kemudian untuk tipe GA, tipe apa lagi, bukan tipe ya, maksudnya untuk antena gayanya itu sebesar 6 dBi. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap konfigurasi. Langkah pertama silakan buka Winbox. Nah, di sini untuk langkah pertama saya konfigurasi dulu untuk Winbox-nya dulu. Untuk Mikrotik 760 IGS ya, routernya dulu, kemudian connect. Nah, kemudian di menu sistem saya masuk di user ya, user. Kemudian saya akan menambahkan sebuah user untuk login di Winbox. Ini saya tambah Wahyu. Kemudian untuk grupnya saya kasih full. Untuk passwordnya saya kasih standar ya, 1234. Mungkin buat rekan-rekan yang ini buatlah paspor sesulit mungkin untuk ditebak demi keamanan ya. Ini sebagai hanya contoh saja. Apply dan oke. Untuk user adminnya saya disablekan. Nah, oke. Selanjutnya kita menamakan di interface-nya. Nah, sekarang kita kembali ke topologi. Di topologi ini tadi ini kan Ether 1 saya arahkan sebagai sumber internet. Nah, jadi di Ether 1 saya beri nama, ini contoh ya, sumber atau internet ya, internet, kemudian apply dan oke. Kemudian Ether 2 nya saya beri nama hotspot ya, hotspot. Kemudian apply dan oke. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk di menu IP, kemudian masuk di address. Nah, sekarang kita berikan IP di masing-masing Ether 1 dan Ether 2 di Mikrotik. Nah, ini tadi seperti topologi. Untuk Ether 1 itu IP-nya 192.168.1.10/24.
kemudian untuk interface-nya diarahkan ke Ether 1 internet, kemudian apply dan oke. Selanjutnya untuk pemberian IP untuk Ether 2 sesuai topologi 192.168.99.1/24, kemudian diarahkan ke Ether 2 hotspot, kemudian apply dan oke. Nah, sekarang kita masuk di menu IP DNS. DNS-nya ini saya akan berikan DNS lagi. DNS ini saya pakai DNS Google. Saya tambah lagi 4.4. Nah, untuk algoritmanya silakan centang, kemudian apply dan oke. Nah, selanjutnya masuk di menu root, kemudian klik tambah, kemudian gateway-nya isikan gateway 192.168.1.1, kemudian apply dan oke. Nah, selanjutnya masuk ke menu IP, masuk ke firewall, kemudian di firewall masuk ke menu tab NAT, kemudian klik tambah, kemudian untuk gendernya C-nya itu SRC NAT, kemudian out interface-nya diarahkan ke Ether 1, kemudian action-nya kita ganti menjadi masquerade ya, kemudian apply dan oke. Nah, sekarang kita cek apakah MicroTik kita sudah mendapatkan koneksi internet. Kita coba ping, login dulu ya tadi. Nah, sekarang coba kita ping 88 apakah sudah mendapatkan koneksi internet. Nah, sekarang router kita sudah mendapatkan koneksi internet. Nah, langkah selanjutnya kita masuk di menu sistem. Nah, menu sistem, kemudian kita masuk di clock ya, waktu. Nah, di sini waktunya ini tunggu ya, saya mungkin untuk waktu kita masuk di menu sistem dulu, kemudian SNTP client. Nah, kemudian di enablekan, silakan teman-teman masukkan IP seperti ini ya, ini copy. Nah, ini kemudian apply dan oke. Nah, sekarang kita masuk ke sistem, kita masuk di waktu clock ya. Nah, ini saya kan berada di Indonesia Tengah, jadi untuk time zone-nya saya on checklist, kemudian saya arahkan ke Asia Makassar. Ini ke Asia Makassar ya. Oke, kemudian apply dan oke. Sekarang kita masuk untuk konfigurasi hotspotnya, masuk di menu IP, kemudian masuk di hotspot, klik hotspot, kemudian di server, klik hotspot setup. Di hotspot setup itu kita arahkan ke Ether 2 hotspot. Nah, kemudian klik next. Nah, ini DNS-nya sudah tadi. Next. Nah, sekarang kita berikan DNS name ini untuk mengakses nanti hotspot ya, untuk mengakses klien nanti mengakses hotspot. Jadi contoh saya kasih wifi.net ya, saya kasih wifi.net. Next. Nah, kemudian passwordnya 1234 ya, dan next. Nah, oke, sekarang untuk konfigurasi hotspotnya sudah selesai. Nah, di sini kita rubah permarkasnya, kita rubah jadi 1. Nah, sekarang konfigurasi hotspot di MicroTik-nya sudah selesai. Sekarang kita masuk di konfigurasi access point-nya ya,
Ini kita masuk di konfigurasi access point-nya. Ini saya masuk admin ya, connect. Nah, oke. Sekarang di sini ini MikroTik ini kita rubah menjadi mode bridge ya. Pertama klik bridge, kemudian bridge, kemudian tambah ini ya, tambah, kemudian apply. Oke, dan kemudian masuk di port ya, di port. Nanti kita menggabungkan ini antara WiFi dengan wirelessnya dengan portnya ya. Di sini kita tambah WLAN 1, kemudian apply dan oke. Nah, sekarang kita tambah lagi untuk port Ether 1. Nah, kemudian apply dan oke. Biasanya ya dia ribut ya. Sekarang connect kembali. Nah, sekarang kita masuk untuk pemberian IP. IP-nya masuk sesuai topologi. Untuk IP access point-nya itu 99254. Jadi saya berikan tambah di sini, tambah ini 192 168 ini titik 1 titik 99 ya, 99 titik 254. Ini searahkan ke bridge ya, yang sudah kita bridge tadi. Nah, kemudian apply. Oke. Nah, sekarang kita masuk di menu wireless. Nah, sekarang wirelessnya kita aktifkan, WLAN-nya kita aktifkan dengan tanda centang, klik. Nah, kemudian klik 2 kali. Nah, di menu wireless di sini modenya kita ganti jadi AP bridge, access point bridge, dan kemudian bandnya kita ganti menjadi 2 GHz BG BGN. Nah, kemudian untuk channel width-nya sudah cocok. Untuk frekuensinya silakan rekan-rekan sesuaikan dengan TKP masing-masing. Di sini saya menggunakan auto saja. Kemudian untuk SSID-nya saya ganti menjadi WiFi. Ini saya ganti menjadi WiFi free apa ya? WiFi apa ya? WiFi atau saya ganti jadi eWiFi ya, eWiFi untuk SSID-nya. Kemudian untuk wireless protokolnya saya kasih begitu, wireless protokolnya saya beli ini saja. Untuk scan listnya juga saya kasih default. Kemudian untuk country-nya juga masih saya ini tetap ST. Kemudian installasinya ini saya arahkan ke indoor. Nah, ini nanti kan saya pakai di indoor. Kemudian klik apply dan oke. Sekarang kita lihat di sisi access point yang tadi sudah kita konfigurasi, namanya eWiFi, ini sudah ada. Nah, untuk security-nya kita tidak pasang karena nanti mengarah ke login hotspot. Nah, sekarang kita tes ya, kita tes dulu apakah MikroTik hotspotnya tadi sudah berjalan. Nah, sekarang kita login dulu. Sekarang kita connect dulu di eWiFi ya, di eWiFi, kemudian klik connect. Kita tunggu sejenak. Nah, sekarang kita sudah diarahkan ke login hotspot ya. Jadi saya login dulu admin.
passwordnya 1234, kemudian oke. Nah sekarang konfigurasi hotspot kita sudah berhasil. Sekarang kita coba internet dulu. Oke, sekarang konfigurasi hotspot kita sudah berhasil. Oke, sekarang untuk manajemennya, untuk manajemen hotspotnya, di sini saya menggunakan Micmon ya, Micmon. Mungkin bagi teman-teman silakan googling ya apa itu Micmon. Ini mungkin teman-teman yang ingin bisnis RT RW sangat cocok, saya rekomendasikan untuk menggunakan Micmon ya. Ini lebih apa ya, fiturnya lebih lengkap. Ini di sini untuk manajemennya saya menggunakan Micmon ya. Yes. Saya run dulu, saya masuk ke Micmonnya. Nah sekarang saya sudah masuk di Micmon, kemudian saya masuk open Micmon. Nah untuk password defaultnya klikkan Micmon. Passwordnya 1234. Nah oke, setelah kita masuk di menu add router. Nah untuk season name nya silakan tulis Mikrotik RB 760 IGS. Nah sekarang untuk IP Mikrotiknya, untuk IP Mikrotiknya silakan masuk ke sini ya. IP Mikrotik itu masuknya di sini. Untuk IP Mikrotiknya silakan teman-teman mengarahkan ke arah ini ya, ini IP ini ya. Kita input di sini di Micmonnya 192.168.99.1. Nah sekarang untuk username-nya tadi yang kita bikin Wahyu dengan password 1234. Kemudian untuk hostname-nya kita beri nama saja Wi-Fi Wi-Fi ya, Wi-Fi. Kemudian untuk DNS name-nya silakan teman-teman buka IP kemudian hotspot. Untuk masuk di server profile-nya ini, untuk masukkan DNS name-nya itu wifi.net. wifi.net, kemudian isi di sini, pastekan di sini. Nah kemudian save. Nah kemudian connect. Nah sekarang kita sudah connect. Nah ini sekarang kita sudah connect di Micmonnya. Nah sekarang saya akan manajemen hotspotnya. Di sini untuk masuk di menu hotspot. Nah kemudian masuk di user profile, baru add profile. Untuk name saya bernama paket apa ya, paket 5 Mbps, paket 5 Mbps. Address poolnya saya arahkan ke A102. Ini usernya satu saja. Untuk rate limitnya saya kasih 512k ya, 512k per 5 M.
Nah, kemudian untuk expert modenya saya akan ke remote remap and record. Untuk validity-nya, maksudnya dari validity itu validity-nya berapa lama paket itu berjalan. Contohnya saya kasih validity selama 2 hari 2D, berarti validity-nya itu berjalan selama 2 hari. Nah, untuk pressnya tidak usah diisi, ceiling press tidak usah diisi, log usernya saya kasih disable saja, kemudian klik save. Nah, kemudian saya add profile lagi. Ini saya beri lagi paket 4 Mbps, paket 4 Mbps. Nah, paket Mbps. Nah, untuk dashboardnya saya arahkan ke A10 2, usernya 1, kemudian untuk rate limitnya saya kasih 512k per 1M per 4M. Nah, kemudian expert modenya saya kasih remote and record, validity-nya saya kasih 2D. Untuk log usernya saya kasih disable, kemudian klik save. Nah, oke, untuk menu user profile sudah kita buat. Nah, sekarang di sini saya akan mengkonekkan saya akan membuat dua user. Pertama, untuk usernya saya buat 2 user. Ini add user ya, saya memberi 2 user. Pertama itu user PC, passwordnya 1234. Kemudian kita arahkan profil yang kita buat tadi, saya arahkan ke profil paket 5 Mbps. Nah, untuk time limitnya itu, maksud dari time limitnya itu waktu user ini bisa online. Jadi contoh saya kasih waktu 12H, jadi user ini bisa hanya online 12 jam saja. Kemudian data limitnya saya kasih sebesar 3 giga. Nah, kemudian klik save. Nah, ini. Nah, sekarang saya tambah user lagi, ini servernya al. Nah, ini user HP ya, HP dengan password 1234 sama ya. Kemudian profilnya saya arahkan ke paket 4 Mbps, time limitnya 1D. Dalam arti user ini dia akan aktif selama 1 hari. Jadi validity-nya tadi itu paket ini, user ini yang kita buat ini itu berlaku selama 2 hari. Dia terhitung ketika user HP ini online, seperti itu. Kemudian data limitnya saya kasih ke giga dan sebesar 5 giga dan klik save. Nah, oke, sekarang kita coba untuk klien HP ya. Ini klien HP dulu, saya coba dulu untuk klien HP. Nah, user HP ya. Saya coba connect di WiFi. Nah, sini login. Nah, sekarang saya buat user tadi yang kita buat itu user HP, kemudian password 1234, kemudian klik OK. Nah, sekarang sudah berhasil. Kemudian saya coba lagi untuk user PC. Sini saya klikkan dulu wifi.net.
masuk. Nah, di sini saya logout dulu. Saya tadi login memakai admin. Nah, di sini untuk server profilnya di sini loginnya saya ganti, saya login by pub, cookie-nya saya hapus, kemudian saya on checklist, kemudian apply dan oke. Kemudian untuk usernya, untuk user admin ini saya disable ya, disable untuk keamanan. Nah, sekarang saya login dulu menggunakan user. Nah, saya login menggunakan user PC. Paspornya 1 2 3 4, kemudian oke. Nah, sekarang coba kita tes apakah sesuai dengan bandwidth yang sudah kita berikan tadi, kecepatan yang kita berikan tadi, speed test. Speed test. Untuk user PC tadi kita berikan bandwidth sebesar 5 Mbps, kemudian untuk user HP sebesar 4 Mbps. Nah, sekarang kita coba satu-satu apakah sudah tepat. Nah, kita lihat. Oke, untuk di user PC sudah tepat, sama dengan di user HP juga sudah ini sudah tepat ya, ini aktif ya. Ini user PC dia sudah online juga, ini jadi season time limitnya itu tinggal 23 jam. Ini untuk user PC 11 jam, untuk user HP 23 jam. Ini kita lihat di menu dashboard. Ya, ini sudah connect ya. Sudah 2 yang connect. Nah, untuk Micbone ini sangat bagus ya menurut saya, karena dia menampilkan sistem dead time, kemudian dia menampilkan traffic bandwidth itu. Oke, mungkin sekian video dari saya. Mungkin ada salah kata, ada yang kurang, ada yang bagaimana, mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar. Mohon kritik dan sarannya, silakan komentar ya. Untuk kritik dan sarannya, ada masukannya silakan masukkan di kolom komentar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.